Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu anugerah yang sangat besar yang saudara dan saya boleh alami. Kita memasuki bulan yang baru. Dan pada bulan ini saudara, kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di hadapan Tuhan. Secara khusus pada hari ini, mari bersama-sama dengan tenang dan teduh di hadapan Tuhan, kita akan mengambil waktu teduh. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu. Memasyurkan namamu. Saudara, dia adalah Allah yang kudus. Dialah Allah yang patut saudara dan saya sembah. Dia adalah pribadi yang kita percaya. Dan di dalam kekudusannya, saudara dan saya diundang, dilayakkan untuk beribadah, untuk memasuki rumahnya yang kudus. Mari saudara kita merespon semuanya ini dengan kesungguhan dan rasa hormat kepada hadiratnya dan pribadinya. Kita mau katakan, holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji, di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi Kau berseru, kuduslah Tuhan nama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita sungguh bersyukur saudara. Kekudusan Allah, pribadi yang kudus itu, saat ini engkau dan saya boleh datang dan tinggikan. Mari dengan segenap hati, kita membiarkan Allah Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk menyembah Dia. Mari kita mau katakan suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Di depan
Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita datang menyembah Tuhan. Dan kita yakin bahwa ibadah kita yang terselenggara hari ini di tempat ini maupun di rumah saudara, terjadi oleh karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan karena Dia setia memelihara kita sebagai umat-Nya. Kiranya kasih karunia, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita di dalam ibadah ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau, Bapa kami yang kekasih. Engkau memberikan kepada kami hari yang indah pada hari ini. Kami boleh bangun dengan segar, kami boleh menikmati udara dan juga cuaca yang indah. Dan saat ini ya Bapa, kami sungguh datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui diri kami di dalam segala perbuatan kami, pikiran kami, dan tindak tanduk kami yang tidak sesuai dengan keinginan-Mu, tidak sesuai dengan perkenanan-Mu, tidak sesuai dengan perintah-Mu. Bahkan kami melakukan sesuatu yang salah terhadap Engkau lewat saudara-saudara seiman kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon Engkau menolong kami agar kami boleh mengalami kehidupan yang diubahkan. Dan saat ini biarlah dalam ibadah ini kami boleh datang untuk memuliakan Engkau dan Engkau menerima segala pujian dan sembah kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah perkataan Tuhan Yesus kepada kita semua pada saat ini dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Tuhan memberkati ibadah kita. Saudara sekalian, ayat tadi mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dia terus menopang, Dia terus menolong, bahkan Dia memberikan kelegaan kepada kita. Saudaraku, Allah yang kudus itu berkenan untuk engkau dan saya kenal melalui firman-Nya. Firman-Nya itu seumpama pelita dan juga sebagai terang bagi jalan kita. Firman yang sama akan menopang dan menguatkan kita. Seperti Raja Wali yang mampu terbang tinggi di angkasa sana, melintasi seluruh pergumulan hidup, dan kita mengalami kekuatan dan kemenangan. Kita akan aman di dalam Dia. Mari saudara, dengan penuh sukacita kita mau katakan firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bahwa ada Allah bersama-sama dengan kita. Tuhan, pelita bagi kakiku, amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awal
dimampukan, dan kebenaran itu akan bebaskan kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, amin. Jantungku, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sefirman-Mu Teguh menopang. Kita aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Saudara dan saya aman. Kita berada di dalam topangan tangan-Nya. Mari kita memberikan sorak-sorai dan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, Allah yang kudus dan mulia itu berkenan engkau dan saya kenal. Kita orang berdosa, saudara. Tidak pantas kita mengenal pribadi yang agung itu. Tetapi ketika Dia membiarkan kita mengenal Dia, mari kita benar-benar meresponi dan kita mau katakan, Tuhan, aku ingin kenal Engkau lebih dalam dari semua yang aku kenal di dunia ini. Lebih lagi dan lebih lagi. Di dalam pengenalan kita akan Tuhan, terkadang kita bingung, terkadang kita tidak paham. Tapi ada kasih karunia Allah yang melebihi apapun itu akan menolong saudara dan saya menjadi seorang penyembahnya, jadi seorang pribadi yang rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhannya. Mari saudara, kita buka hati kita buka pikiran kita buka seantero diri kita dan katakan, Tuhan, aku mau kenal Engkau lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Benar Tuhan, tiada
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudaraku, tahun ini kita lalui hari, minggu, bahkan bulan. Saudaraku, ketika kita membuka mata dan melihat peristiwa-peristiwa ini, kita akan kagum. Bahkan ketika kita melihat hidup kita, ada karya tangan Allah yang tidak pernah berhenti, yang membuat kita tersanjung. Kita dipimpin dan diberkati, saudara. Semua yang baik, semua yang terjadi, itu adalah karya Tuhan. Dari setiap peristiwa itu, Allah beri kita kesempatan untuk kenal Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, ku ingin kenal Engkau, Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Pertanyaan katekismus nomor 16. Apa itu dosa? Dosa adalah menolak dan mengabaikan Allah di dunia yang diciptakannya, memberontak terhadapnya dengan hidup tidak mengacu padanya, tidak menjadi atau melakukan yang Dia perintahkan dalam hukumnya, yang mengakibatkan kematian kita dan kehancuran seluruh ciptaannya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, pada hari ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Kami merindukan ketika kami di dalam ibadah kami dapat sungguh-sungguh mengalami Engkau. Kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat ditolong oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami sekali lagi, agar kami diberikan hati, pikiran yang tertuju hanya kepada Yesus, hanya kepada Engkau, sehingga hidup kami di dalam ibadah ini sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Hari ini senang sekali, ini adalah pertama sekali saya hadir di tempat ini dan bisa
berkhotbah di tempat ini. Saya percaya ini semua adalah karena anugerah Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang begitu mencintai dan memelihara kehidupan kita. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Eko, demikian juga kepada seluruh sidang majelis yang telah memberikan kesempatan untuk kita dapat melayani dan beribadah bersama-sama. Ada kata pepatah yang mengatakan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Oleh sebab itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Penginjil Ishak Beriman. Saya melayani di Gereja Kristen Immanuel Kaimtong. Saya bersyukur karena bersama dengan istri kami telah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga perempuan. Maaf di foto bayinya belum ada. Tetapi biarlah perkenalan singkat ini dapat menjalin tali silaturahmi, sebuah tali kasih di antara kita, sehingga kalau kita bertemu suatu saat di luar nanti, kita bisa saling menyapa sebagai keluarga besar Kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali. Saya rindu biarlah setiap kita yang beribadah hari ini di rumah kita masing-masing, sekalipun di masa pandemi ini, tidak kehilangan sukacita. Jikalau kita mempersiapkan diri untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, saya percaya maka ada kasih anugerah Tuhan juga yang akan menyertai kita ketika kita beribadah sekalipun di rumah. Karena Allah tahu apa yang menjadi isi hati kita dan Allah pun hadir dalam ibadah kita di rumah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang bagi saya secara pribadi itu sangat menarik, yang diberikan sebuah judul bernama Racun Dosa. Nah, untuk mendasari perenungan firman kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama membuka dari Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 32. Roma pasal yang pertama ayat 18 sampai 32. Saya akan membacakannya bagi setiap kita dan saya rindu Bapak Ibu juga membuka Alkitab di rumah, kita membacanya bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Roma pasal pertama ayat 18 sampai 32, demikianlah firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyalah-nyalah dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati,
mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih diperkenankan Tuhan membacanya. Lebih berbahagia setiap kita yang diizinkan untuk merenungkannya. Tetapi yang paling berbahagia adalah setiap kita yang Tuhan izinkan bukan hanya membaca, bukan hanya memahami, tetapi ditolong Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan di hatinya dan memberkati sesama manusia. Saudara-saudara, melalui pembacaan teks di atas, maka saya ingin memberikan sebuah kesimpulan awal bahwa ketika kita membaca teks ini sebenarnya hendak memberitahu kepada kita bahwa hendaklah manusia itu menjauhi kehidupan berdosa. Karena dosa adalah perlawanan terhadap Allah yang sangat merusak kehidupan manusia dan membangkitkan murka Allah. Mari saya ingin undang kita semua membacanya bersama-sama hitungan ketiga, agar kita bisa membawa hal ini, kita dapat mengingat hal ini, bahwa manusia hendaknya menjauhi kehidupan berdosa, karena dosa adalah perlawanan terhadap Allah yang sangat merusak kehidupan manusia dan membangkitkan murka Allah. Setidaknya ada 3 poin penting yang dapat kita perhatikan dan harus kita ingat baik-baik. Bahwa ada perlawanan terhadap Allah, bahwa ada merusak kehidupan manusia, dan membangkitkan murka Allah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dosa adalah perlawanan terhadap Allah. Billy Graham mengatakan dosa adalah pemberontakan melawan Allah. Apa itu dosa? Tadi kita sudah baca bersama-sama dari pengakuan katekismus menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu adalah menolak dan mengabaikan Allah di dalam dunia yang Dia ciptakan. Memberontak melawan Allah dan hidup tanpa menghiraukan Dia dengan tidak menjadi dan tidak melakukan apa yang Dia perintahkan di dalam hukumnya. Yang mengakibatkan apa? Kematian kita dan kebinasaan seluruh ciptaannya. Dan hal inilah yang kita singkat, yang kita sederhanakan, agar bahasanya lebih mudah kita terima. Dosa adalah perlawanan serius, pemberontakan serius terhadap Allah. Hal inilah yang hendak dinyatakan dengan sangat jelas oleh Rasul Paulus di dalam tulisannya. Bagi Paulus, manusia itu dapat mengenal Allah di dalam batasan-batasan tertentu, di mana Allah membiarkan dirinya untuk dapat dikenal oleh manusia. Di dalam teks kita dengan sangat jelas dikatakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaan. Yang artinya apa? Yang artinya Allah memperkenalkan dirinya melalui wahyu umum, agar semua manusia, setiap kita dapat mengenal Dia. Itulah yang dijelaskan dalam ayat 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya bagi mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka, siapa mereka? Setiap manusia. Siapa setiap manusia? Aku, Bapak, Ibu, dan semua orang di luar sana. Kita tidak bisa berdahli bahwa Allah tidak ada. Namun ironis sekali. Manusia yang ketika melihat alam ciptaan Tuhan, yang bisa melihat kemahakuasaannya, yang bisa melihat kemuliaannya, bukannya datang kepada Allah pencipta langit dan bumi untuk menyembah dan memuliakannya, tetapi justru memberontak dan melawan Allah dengan cara apa? Dengan cara menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, yang kekal, yang luar biasa, justru dengan ciptaan-ciptaan yang fana. Ironis sekali saudara-saudara, manusia justru memilih untuk menggantikan penyembahan, ucapan syukur, dan kemuliaan kepada Allah justru diberikan kepada ciptaan-ciptaan Allah. Hal inilah yang dinyatakan dalam ayat 23 dan 25. Ayat 23 dan 25 berkata, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar,
Sebab mereka mengganti kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, suatu hari dalam pelayanan saya yang masih hijau ini, saya pernah didatangi oleh seorang anak muda yang berpikir sangat kritis, dan dia bertanya, "Contoh Ishak, boleh nggak nanya sesuatu?" "Oh boleh. Kalau saya bisa menjawabnya, saya coba jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya jadiin PR dulu ya." "Oh nggak apa-apa Contoh, saya cuma bergumul mau bertanya. Kalau Tuhan itu memang cuma satu, kalau Tuhan itu memang Esa, kenapa sih Tuhan mengizinkan ada begitu banyak agama-agama di dunia ini? Sebenarnya dari mana sih datangnya agama-agama itu Contoh?" Saya kaget ditanya pertanyaan begitu. Saya tidak bisa langsung menjawabnya. Saya bertanya, "Tuhan, gua harus kasih jawaban apa ini?" Tetapi Tuhan mengingatkan saya akan ayat ini. Sesungguhnya jawabannya mengapa ada begitu banyak agama di dunia ini, itu dikarenakan secara sederhana adalah karena dosa. Sekali lagi, inilah jawaban yang paling tepat sesuai dengan Alkitab. Mengapa ada begitu banyak agama di dunia ini? Jawabannya adalah karena dosa. Manusia yang seharusnya menyembah Allah, tetapi mereka tidak dapat mencari Allah. Di dalam keberdosaan mereka tidak bisa mencari Allah. Bahkan meskipun tampaknya mereka mencari Allah, mereka akan jatuh kepada penyembahan atau bahkan penciptaan ilah sesuai dengan apa yang mereka mau. Karena mereka akan mengganti penyembahan kepada Allah yang tidak fana dengan penyembahan kepada ilah-ilah lain yang mereka ciptakan sendiri. Kepada manusia-manusia, kepada binatang-binatang, kepada objek-objek besar. Dan semua itu dinyatakan dengan sangat jelas dalam teks yang kita baca. Manusia lebih suka membentuk Allah lain sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Menyembah manusia yang luhur, menyembah nenek moyang mereka, menyembah ciptaan-ciptaan yang megah seperti matahari, gunung, sungai, samudra, atau bahkan binatang-binatang yang luar biasa buas dan liar yang mereka percaya bisa bantu untuk melindungi mereka. Karena dosa, manusia mulai menciptakan ilah-ilah yang mereka inginkan dan mereka sujud menyembah kepada mereka. Bukankah ini asal muasal ada begitu banyak agama di dunia? Manusia mulai menyembah manusia lain, manusia mulai menyembah objek-objek lain karena mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana. Apa yang dapat kita simpulkan? Sederhana, dosa adalah perlawanan dan pemberontakan terhadap Allah. Itulah hal yang pertama yang kita harus ketahui. Mengapa dosa disebut racun? Karena dosa menjauhkan kita daripada Allah dan membuat kita melawan Dia. Hal yang kedua, apa yang perlu kita ketahui tentang dosa di dalam teks yang kita baca pada hari ini? Hal yang kedua yang hendak dinyatakan kepada kita adalah bahwa dosa itu sangat merusak kehidupan manusia. Dosa sangat merusak kehidupan manusia. Sebagai akibat daripada perlawanan manusia terhadap Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, kemudian dosa membawa dampak yang sangat serius. Dosa membawa dampak yang merusak kehidupan manusia. Setidaknya dalam teks yang kita baca ada 3 dampak yang disebabkan oleh dosa. 3 kerusakan yang disebabkan oleh dosa. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah rusaknya kekudusan hidup. Hal ini dapat kita lihat dari ayat 21 dan ayat 24. Di sana dikatakan dengan sebab akibat. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Melalui teks di atas, kita dapat melihat bahwa dampak dosa itu berakibat merusak kehidupan yang kudus. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu begini. Di dalam pandangan tradisional kuno, Roma pasal 1 dan 2 dan 3 itu dapat dibagi dalam tiga bagian. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 ini ngomong tentang universalitas dosa, tetapi lebih ditujukan kepada bangsa Yunani
yaitu bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Ada banyak dukungan terhadap pandangan ini, salah satunya adalah karena bangsa ini dikatakan mengenal Allah melalui wahyu umum. Nah, nanti kalau kita lihat di pasal 2 sampai pasal 3 ayat 8, kita akan melihat ini adalah tulisan apologetika Paulus terhadap universalitas dosa bagi bangsa Yahudi. Karena di sana ada ngobrol soal hukum dan lain sebagainya. Dan pasal 3 ayat 9 sampai 20 ini adalah universalitas dosa terhadap semua manusia. Sebagai bangsa yang menyembah berhala, bangsa Yunani ini adalah bangsa yang hanya mengenal Allah dari wahyu umum. Dan mereka menyembah begitu banyak Allah. Dan pada umumnya setiap penyembahan berhala oleh bangsa kafir, termasuk bangsa Yunani ini, selalu diakhiri dengan kegiatan atau aktivitas seksual. Mereka selalu melakukan itu. Dan hal ini menjelaskan tulisan Paulus di atas. Bangsa Yunani kemudian menggantikan kemuliaan Allah dengan berhala, dan oleh sebab itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran. Setelah mereka menyembah para berhala, mereka kemudian saling mencemarkan tubuh mereka. Mereka tidak lagi hidup di dalam kekudusan mereka. Mereka tidak lagi memandang kekudusan itu sebagai sesuatu yang perlu, yang mutlak. Mereka tidak menganggap bahwa namanya ketaatan, kesetiaan menjadi sesuatu yang penting. Oleh sebab itu, ketika mereka mengganti penyembahan kepada Allah yang kudus dengan penyembahan kepada berhala, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Kehidupan, kekudusan mereka rusak. Mereka tidak lagi hidup di dalam kemurnian, kesetiaan, ketaatan kepada Allah maupun kepada sesamanya. Ini dampak yang pertama. Dampak yang kedua adalah bukan hanya rusaknya kekudusan hidup, tetapi juga rusaknya kebenaran hidup. Hal ini dapat kita lihat dari ayat 25 dan 26. Sekali lagi pakai klausa sebab akibat. Di sana dikatakan demikian. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Kalau kita baca di ayat 27, bukan hanya para istri, tetapi suami pun sama. Mereka segera berahi kepada laki-laki dan laki-laki. Saudara-saudara, melalui teks ini kita bisa melihat bahwa bangsa Yunani selain menggantikan kebenaran Allah, mereka juga menggantinya dengan dusta. Mereka lebih percaya kepada dusta yang mereka bangun. Karena kehidupan mereka tidak lagi didasarkan pada kebenaran, melainkan pada dusta, maka Allah menyerahkan mereka kepada kebenaran-kebenaran yang palsu itu. Mereka tidak lagi hidup, oh yang benar itu yang ini. Enggak. Mereka mulai membangun dusta-dusta dan mereka hidup di dalam dusta-dusta itu. Dan hal itu menyebabkan rusaknya kebenaran di dalam hidup manusia. Dalam contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus, ia memberikan contoh rusaknya keindahan rumah tangga dan juga kebenaran relasi seksual yang Allah berikan. Yang seharusnya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, itu adalah sebuah pasangan yang Tuhan izinkan. Ini adalah lembaga yang Tuhan dirikan. Seorang pria, seorang wanita. Tetapi mereka tidak suka dengan kebenaran itu. Dan Allah menyerahkan mereka untuk mereka hidup di dalam segala apa yang mereka anggap wajar. Di dalam hawa nafsu mereka yang memalukan. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen berkata sangat keras, tidak pada hubungan sejenis. Karena itu merusak kebenaran yang Allah berikan. Itu merusak kebenaran yang Allah gariskan. Tetapi inilah yang terjadi. Dosa merusak semua kebenaran. Karena dosa menggantikannya dengan dusta. Itulah sebabnya orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, mereka tidak lagi bisa hidup di dalam kebenaran. Dan contoh yang dapat kita lihat, mereka hidup menggantikan apa yang wajar dengan yang tidak wajar. Apa yang benar dengan dusta. Dalam konteks ini adalah persetubuhan yang benar antara pria dan wanita digantikan dengan persetubuhan yang tidak wajar. Homoseksual, dusta yang tidak benar. Itu adalah kerusakan yang kedua. Lalu kerusakan yang ketiga itu apa?
Kerusakan yang ketiga adalah bukan hanya merusak kekudusan hidup, bukan hanya merusak kebenaran hidup, tetapi juga merusak kepekaan rohani. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam ayat ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, mereka tidak mau mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dampak berikut ini adalah dampak rusaknya kepekaan rohani. Manusia tidak lagi hidup di dalam pikiran yang indah, yang mulia. Mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang tinggi di atas, tetapi mereka menggantikan pikiran mereka dengan hal-hal terkutuk, dengan hal-hal yang kemudian akan mereka wujudkan dalam perbuatan-perbuatan mereka yang tidak pantas. Mereka tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang mengasihi Allah, tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang mengasihi saudara seiman. Tetapi sebaliknya, dampak dosa ini membuat manusia mengabaikan Allah dan mengabaikan sesama manusianya. Dengan sangat jelas Rasul Paulus menuliskan gaya kehidupan yang tidak lagi memiliki kepekaan spiritual, yang tidak lagi memiliki kepekaan rohani, yang tidak lagi mengasihi Allah dan sesamanya, tetapi justru mengabaikan mereka. Apa yang dikatakan dengan pikiran terkutuk dan perbuatan yang tidak pantas, yaitu pikiran dan perbuatan yang penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan. Yang penting aku kaya, yang penting aku senang, yang penting aku puas, tidak peduli sama sesama manusia. Mereka hidup di dalam kebusukan, penuh kedengkian, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka mengumpat, mereka memfitnah, dan perhatikan, pembenci Allah. Mereka tidak lagi mengasihi Allah, tetapi mereka mengabaikan, bahkan membenci Allah. Mereka kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Saudara-saudara, bukankah perbuatan-perbuatan ini juga sering kita temukan, terutama di zaman pandemi ini? Sebuah perbuatan yang tidak lagi sungguh-sungguh mengasihi sesama. Beberapa waktu ini mungkin masih teringat di dalam ingatan kita bagaimana suntik vaksin kosong kepada anak-anak terjadi di Jakarta dan di kota Medan. Bagaimana terjadinya penimbunan-penimbunan, mulai dari masker, alat-alat medis, bahkan yang terakhir ini yang bikin ibu-ibu menjerit karena nggak ada lagi minyak goreng. Nggak ada minyak goreng, mau cari di mana? Semua orang menimbun, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi penyayang, tidak lagi berakal, tidak lagi belas kasihan, semuanya serakah. Dan bahkan ada banyak orang menjadikan pandemi ini sebagai alasan untuk tidak mau beribadah sungguh-sungguh. Tidak datang ke gereja, ya karena pandemi wajar dong ya. Tetapi ketika beribadah di rumah, sudahkah kita sungguh-sungguh datang menyembah Allah, mencari Allah, mengasihi Dia? Atau kita justru beribadah dengan sesuka kita, seenak hati kita? Oh, saudara-saudara, saya berdoa kiranya itu jangan terjadi di GKIM Sumbersari. Tetapi saya rindu berdoa, kiranya Tuhan tidak mengizinkan kerusakan-kerusakan ini terus masuk. Karena dosa itu memang sangat merusak. Bisa merusak kekudusan hidup, kebenaran hidup, dan kepekaan rohani. Inilah sekali lagi mengapa dosa itu dikatakan racun. Racun tidak pernah mendatangkan kebaikan, tetapi racun itu selalu menggerogoti dan kemudian merusak semuanya. Racun tidak pernah mendatangkan manfaat, melainkan mendatangkan malapetaka. Dosa tidak hanya membuat manusia melawan Allah, tetapi merusak kekudusan, kebenaran, dan kepekaan rohani, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Namun celakanya itu semua belum semuanya. Karena dosa bukan hanya perlawanan kepada Allah. Karena dosa bukan hanya membuat setiap kita itu kemudian merasa bahwa ada dampak-dampak yang merusak kehidupan kita. Tetapi yang paling bahaya, yang paling serius, yang paling penting adalah karena dosa ternyata juga membangkitkan murka Allah. Secara umum kita sebagai orang percaya pasti lebih suka mendengarkan khotbah tentang Allah adalah kasih. Karena itu sejuk, dingin, enak. Karena Allah yang adalah kasih itu memang nyata di dalam Alkitab.
Karena Allah yang adalah kasih adalah Allah yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita, dan kita pun menjadi objek-objek kasih yang menerima kasih Allah yang besar itu. Kita diselamatkan, kita diberkati, kita dipelihara, kita dilindungi. Tetapi di sisi lain, sebagai orang percaya kita tidak boleh mengesampingkan fakta bahwa Allah pun Allah yang murka. Karena di dalam kekudusan dan keadilannya Allah tidak bisa memandang dosa, tidak bisa kompromi dengan dosa. Alkitab juga menyatakan hal yang sama. Alkitab yang sama yang menyatakan Allah adalah kasih juga menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang adil, yang penuh dengan murka atas segala dosa. Dan murka Allah bagi dosa itu nyata. Masih ingatkah kita tentang tenggelamnya dunia ini? Karena kejahatan manusia, ketika Allah menumpahkan isi tingkap-tingkap langit, membuka mata-mata air. Atau masih ingatkah kita terbakarnya Sodom dan Gomora, ketika Allah menurunkan hujan api dan belerang? Atau terjadinya tulah-tulah yang menghancurkan dan menghantui semua orang Mesir di zaman Firaun? Atau terjadinya pembuangan kerajaan Yehuda ke Babilonia karena ketidaktaatan mereka? Bukankah semua itu dengan sangat jelas dicatat dalam Alkitab sebagai murka Allah atas dosa dan kejahatan manusia? Namun menariknya Bapak Ibu, kali ini Paulus menuliskan murka Allah dari sisi yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kuasa yang besar, tidak ada lagi kejadian yang dahsyat, tidak ada lagi peringatan, tidak ada lagi fenomena-fenomena ajaib. Tetapi Paulus memberi dimensi yang berbeda. Murka Allah yang tercatat di dalam Roma adalah murka Allah yang jauh dari perbuatan fenomena ajaib yang akbar. Tetapi dalam teks ini Paulus menegaskan murka Allah pun dapat dilakukan secara sepi, diam, dan senyap. Murka Allah dinyatakan di dalam kesenyapan yang begitu mengerikan. Coba kita perhatikan beberapa ayat berikut ini. Ayat 24 dikatakan Allah kemudian menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kesemaran. Ayat 26, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ayat 28, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sekali lagi tidak ada peringatan, tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi pukulan dan teguran yang penuh dengan kasih. Terserah. Allah membiarkan dan menyerahkan manusia-manusia hidup di dalam dosanya sampai pada konsekuensi akhirnya, yaitu murka Allah yang final, murka Allah yang terakhir, ketika tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi kesempatan untuk berbalik kepada Allah. Murka dalam senyap ini mengingatkan saya akan pengalaman saya yang masih kecil. Kalau papa mama saya itu masih manggil nama saya, Ishak sini. Kalau papa mama saya masih mengomel dengan omelan yang tidak berhenti. Kalau papa mama saya masih marah, masih mukul saya pakai rotan, itu artinya aman. Tetapi jikalau ketika saya melakukan kesalahan, kemudian papa dan mama saya hanya menatap diam dan dingin, tidak lagi marah, tidak lagi ngomel, tidak lagi ngasih ceramah yang panjang, maka pada saat itu saya tahu saya sedang ada dalam bahaya besar. Karena murka yang sesungguhnya itu tidak selalu dinyatakan dengan fenomena. Tetapi di dalam kediaman terdapat sebuah kengerian yang begitu mencekam dan menakutkan. Saudara-saudara, murka di dalam senyap ini sama seperti seseorang yang dibiarkan melaju dengan sepeda motor. Naik RS King CC 1500 atau 2000 nggak tahu gitu ya. Kemudian balap, tapi tanpa helm, tanpa rem, di jalan yang begitu mulus. Tidak ada yang bisa menahan. Yang hanya ada satu tujuan, kematian menunggu di depan. Saudara-saudara, murka Allah dalam senyap itu adalah membiarkan dan menyerahkan manusia untuk hidup di dalam keberdosaan dan kejahatannya, sehingga mereka berlari dengan kencang menuju satu tujuan yang pasti, yaitu kebinasaan dan hukuman yang kekal.
Kita mungkin bisa bermain-main dengan dosa, tetapi Allah tidak pernah bermain-main dengan dosa. Iblis pun dan para pasukannya tidak pernah main-main dengan dosa. Karena mengapa? Karena dosa itu adalah racun yang begitu mengerikan. Karena dosa adalah perlawanan terhadap Allah yang sangat merusak kehidupan manusia dan membangkitkan murka Allah. Namun pertanyaannya, apakah ini adalah akhir dari segala-galanya? Jawabannya tidak. Tidak, ini bukan akhir dari segala-galanya. Memang di dalam dosa manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi terpujilah Tuhan dan Allah kita. Di dalam inisiatifnya, di dalam kasihnya, Ia datang ke dalam dunia. Dia memberikan berkat dan rahmatnya. Yang karena semua anugerahnya itu, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga ada kesempatan, ada pengharapan, ada jalan keluar bagi setiap kita yang mau berbalik di dalam nama Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kita tidak akan membahas lebih banyak tentang hal ini, tetapi saya yakin dalam khotbah-khotbah ke depan menuju kepada rangkaian ibadah Paskah, kita akan kembali diingatkan bahwa dosa itu memang mengerikan, dosa itu memang berkuasa. Tetapi ada kuasa yang jauh lebih besar yang akan menaklukkan dosa. Sehingga kita akan berkata, maut di manakah sengatmu? Karena Tuhan telah beserta dengan kita. Kiranya hari ini kita diingatkan untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa. Dampaknya sangat mengerikan. Tetapi sebaliknya, berbaliklah Bapak Ibu. Kembalilah kepada Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita dari racun dosa. Percayakah engkau akan hal ini? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, pada hari ini kami telah mendengarkan firman. Kami tahu bahwa dosa itu begitu mengerikan dan merusak kehidupan kami. Dosa membawa kami memberontak melawan Engkau dan membangkitkan murka-Mu yang tidak mungkin dapat kami elakkan. Kami tahu pada ujungnya upah dosa ialah maut. Tetapi hari ini kami tidak mau terus-menerus hidup di dalam dosa kami. Kami tidak mau terus-menerus hidup menikmati dosa-dosa kami. Oh Tuhan, ampuni kami. Berbelas kasihanlah kepada kami. Kami sungguh bersyukur buat anugerah pengampunan-Mu. Tetapi tolong kami sekali lagi ya Tuhan. Tolong kami sekali lagi. Selama kami masih hidup di dunia yang berdosa ini, sering sekali kami tidak dapat mengelak dari kehidupan yang berdosa. Ingatkan akan konsekuensi dosa itu. Dan ingatkan kami akan siapakah kami, orang-orang yang Engkau selamatkan. Tolong kami ya Tuhan. Ingatkan kami dan ampuni kami. Setiap kali kami melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan Engkau diam. Tegur kami ya Tuhan, dan bawalah kami kembali ke dalam pelukan-Mu yang penuh dengan kasih. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat yang beribadah di GKI Sumber Sari pada hari ini. Jikalau hari ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, mereka membawa dosa-dosa mereka, mereka mengaku dosa-dosa mereka. Ampunilah setiap kami ya Tuhan seturut dengan segala kesalahan kami. Ampuni kami menurut dengan anugerah-Mu yang sempurna. Dan pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Jauhkanlah kami dari kehidupan berdosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, hambanya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh gereja di sepanjang abad dan di segala tempat. Dengan suara yang lantang dan keras, dan kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkan kebenaran firman Tuhan ini kembali menggugah dan mengingatkan kita bahwa kita perlu dan seharusnya terkoneksi dengan Allah. Kita punya hak bebas untuk berdoa. Dan melalui firman Allah akan berbicara kepada saudara dan saya. Dan biarkan seluruh kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang menggenapi firman. Dan saudara dan saya akan melihat ada mujizat demi mujizat. Ada keajaiban demi keajaiban di dalam langkah kita. Karena kita tahu ada Allah bersama-sama dengan kita yang menunjukkan dia pribadi yang berkuasa, dia pribadi yang besar, dan pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Biarkan pujian ini menjadi sebuah kerinduan dan respon hidup kita untuk menggenapi firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada tanda mujizat di setiap langkah kita. Mujizat Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Muliakanlah Dia dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan sekali lagi pujian ini untuk menyatakan, inilah hidupku Tuhan, aku mau genapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau bersama-sama aku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, mengajarkan kami betapa rentan dan betapa lemahnya kami ketika kami berhadapan dengan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, membiarkan kami untuk benar-benar dikuasai oleh Engkau sendiri, dan membantu kami ketika kami jatuh di dalam dosa, bahkan ketika kami terjebak untuk dosa tertentu. Tuhan, mampukan kami untuk keluar dan biarkan kami untuk boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu penginjil Ishak beriman, sehingga ketika hamba-Mu melayani dimanapun Tuhan tempatkan dia, dan secara khusus pada saat ini di Kaimtong, dia boleh dipakai Tuhan menjadi alat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan dalam situasi penyebaran Omikron yang sangat pesat saat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang menjaga dan melindungi kami. Jauhkan ya Tuhan dari paparan ini. Tapi jika pun kami mengalami, keluarga kami alami, kiranya Tuhan Engkau yang akan memberikan kesembuhan, menjamah, dan memulihkan kami semua. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, angkat segala ketakutan, kekhawatiran, dan Engkau ganti dengan ketenangan dan kedamaian. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah yang terus berupaya di dalam vaksinasi, baik itu 1, 2, dan juga booster, bisa berjalan dengan baik. Masyarakat pun bisa bekerja sama dan mengambil bagian di dalam semuanya ini. Kami juga mau berdoa saat ini untuk kedamaian dunia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Ukraina. Kiranya Tuhan Engkau kasihani satu bangsa yang saat ini mengalami satu situasi yang sangat menyedihkan. Engkau mari menolong setiap korban, dan mari juga Engkau menolong pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada. Tuhan, kami menyerahkan juga buat gereja kami. Dalam situasi saat ini kami sungguh mohon Engkau yang akan pimpin dan Engkau yang akan berkati. Sehingga di dalam segala pergumulan yang ada, benar-benar Tuhan, gereja kami tetap bisa berdiri, kami bisa tetap menegakkan kebenaran firman dan menyampaikan kebenaran firman, dan setiap jemaat sungguh boleh dipuaskan secara rohani oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, menyerahkan dan terus berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam usaha dan pekerjaan, kesulitan-kesulitan lain secara pribadi alami, bahkan sakit penyakit. Kiranya Tuhan Engkau yang akan mendampingi dan Engkau yang akan menguatkan dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, persembahan yang kami bawa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita naikkan kepada Allah Sang penyelenggara ibadah ini, dan kiranya semuanya kita naikkan hanya bagi Dia. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Kekasih Kristus, biarlah kiranya engkau mengalami damai sejahtera Allah ketika engkau menjumpainya, ketika engkau merenungkan firman-Nya. Biarlah kiranya engkau dibentuk dan merelakan diri untuk dipakainya bagi pekerjaan Injil-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman berkenaan dengan perjamuan kudus pada bulan Maret mendatang. Bapak Ibu, seiring dengan meningkatnya kasus COVID ini, belakangan hari ini
rohaniwan dan majelis gereja memutuskan pada bulan Maret kita tidak menyelenggarakan perjamuan kudus secara di tempat secara onsite seperti yang kita lakukan pada bulan Januari lalu. Jadi untuk bulan Maret pada minggu pertama dan kedua kita tidak menyelenggarakan perjamuan kudus. Kalau Tuhan kehendaki nanti pada bulan Mei kita akan menjalankan kembali sakramen ini. Begitu juga dengan sakramen baptisan anak secara khusus juga mengalami penundaan karena kasus COVID ini juga. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam setiap pergumulan, kesusahan yang dihadapi, ataupun sebuah penantian yang dirindukan boleh terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Saya berdoa Tuhan yang menyatakan yang terbaik bagi Bapak Ibu. Saya berdoa bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit, sedang lemah tubuh. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kembali kesehatan saudara-saudara. Tuhan menolong kita semua. Dan biarlah kita semua, mari kita saling menjaga kesehatan kita. Biarlah kita juga terus menggiatkan ya untuk mengikuti program pemerintah. Bagi yang belum booster, silakan mari kita booster supaya diri kita, tubuh kita juga bisa memiliki daya tahan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semua, Tuhan menyertai. Amin.